Kali ini aku akan menceritakan kisah seruku dengan tetanggaku di kampung. Kejadian ini berawal saat aku libur kuliah semester 2. Waktu itu aku sedang memanjat. Aku memanjat pohon mangga di belakang rumahku untuk mengambil buahnya yang udah masak. Secara gak disengaja, mataku tertuju ke sebuah sumur tetangga yang tinggi dinding penutup kelilingnya cuma sebatas dagu orang dewasa. Tanpa sengaja, kulihat seorang wanita sedang membuka perkakas untuk mandi di sana. Pemandangan indah yang sejuk pun tersaji di sana. Setelah kuperhatikan dengan cermat, ternyata wanita itu adalah Bu Yanti, tetangga selang 3 rumah sebelah timur dari rumahku. Bu Yanti adalah seorang istri dari seorang peternak ayam. Ia membuka toko kelontong di rumahnya. Kerimbunan daun mangga cukup membantuku agar tidak kelihatan dari arahnya mandi. Sambil mengintip, aku pun membayangkan bisa bermain kuda-kudaan dengannya. Dari tempatku mengamati, semuanya terlihat jelas, seperti lukisan indah yang tampak jelas keindahannya. Begitulah setiap harinya. Kalau aku gak ada kegiatan di sore hari, maka aku akan memanjat pohon. Pohon mangga di belakang rumah dan menunggu Bu Yanti yang sedang asik. Bu Yanti ini orangnya ramah dan supel. Nantinya baru aku tahu kalau dia emang benar-benar supel. Asalnya sebenarnya dari pelosok desa, tapi sama sekali gak kelihatan seperti orang kampungan. Kukira nama sebenarnya Suwarti. Setelah menikah dengan Pak Aji, dipanggil Bu Yanti. Entah apa maksudnya. Umurnya waktu itu sekitar 40 tahunan. Dia sedikit gemuk, tapi kulitnya kelihatan kencang. Ia paling sering pakai daster. Kalau udah begitu, perkakasnya kelihatan naik turun dan goyang-goyang kalau lagi berjalan. Malam harinya sekitar jam 9, aku pergi ke tokonya untuk membeli sesuatu. Mas Ahsan, kapan datangnya? Dan libur berapa hari? Oleh-olehnya mana? Tanyanya. Dia memberundungku dengan sejumlah pertanyaan. Tangannya diulurkan untuk bersalaman, dan tentu saja kusambut dengan hangat. Tadi siang, Bu. 2 minggu. Pakaian kotor ibu mau? Jawabku taktis dan efisien, menjawab semua pertanyaannya yang dilontarkan padaku. Masa pacarnya kok cuma dibawain pakaian kotor sih? Katanya bercanda. Oh iya, beli apa mas? Beli sabun Nuvo, Rinso, sama odol, sama clear bu, kataku. Loh, belum mandi toh? Udah bu, buat besok pagi. Loh, baru datang tadi. Besok pagi kok sudah mandi basah? Bercandanya makin berani. Ya siapa tahu ntar malam mimpi, jadi paginya mandi basah deh. Hehe, kataku kepalang tanggung. Ku balas guyonannya tadi.
Bu Yanti masuk ke dalam tokonya. Aku mengikutinya sambil melihat-lihat, barangkali ada barang lain yang tiba-tiba teringat untuk aku beli. Ini mas, mau tambah apa lagi? Tanyanya. Udah itu aja bu, jawabku. Ntar malam mimpi basahnya sama saya aja ya mas, katanya berbisik sambil tersenyum. Wah, kalau gini caranya, nanti malam aku bisa beneran mimpi basah. Aku cuma diam saja dan menerima barang yang aku beli tadi. Ketika memberikan belanjaanku, ia seolah-olah memalingkan mukanya ke arah TV. Dan seperti tanpa disengaja, telapak tangannya menyentuh lenganku. Maaf mas, habisnya acara di TV bikin penasaran aja, katanya. Iya bu, gak apa-apa. Berapa bu semuanya? Tanyaku sambil menyodorkan selembar uang 50 ribuan. Gak usah mas, lagian uangnya besar gini, gak ada kembaliannya. Ia menolak uangku. Aku jadi merasa agak enak. Ya udah bu, saya utang dulu ya. Besok aja saya bayar, kataku. Bayar pakai yang lain aja gimana mas? Aku garu-garu kepala, kebingungan, sambil meninggalkan tokonya. Karena masih lelah, aku segera tertidur dan bangun agak kesiangan. Lalu aku berniat untuk jalan-jalan ke tempat Dian, teman akrabku sekaligus mantan pacar semasa SMA dulu. Kali aja aku dapat jatah untuk sekedar melakukan hal itu dan belajar kelompok bersama. Tapi tiba-tiba aku teringat dari informasi yang kudapat tadi malam kalau Dian lagi ada urusan keluarga di luar kota. Akhirnya kuputuskan untuk jalan-jalan ke pasar saja. Dan sampai di pasar, aku muter-muter di toko tas. Aku terkejut ketika tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. Cari apa Mas Ahsan? Katanya, dan aku menoleh ke belakang. Dan ternyata Bu Yanti yang ada di belakangku. Ia mengenakan blus putih tipis dengan celana panjang warna hitam. Ibu, bikin kaget aja, kataku. Ini bu, mau cari tas, tapi gak ada yang cocok. Maksudnya gak ada yang cocok harganya. Kalau modelnya sih banyak yang cocok, hehe, kataku. Oh gitu, gimana kalau kita jalan-jalan saja ke pasar Johar? Atau sekalian di STS, kali aja ada yang cocok, kata Bu Yanti. Kebetulan aku juga lagi cari kain batik buat suamiku. Ayolah mumpung masih pagi, katanya lagi sambil menarik tanganku. Aku gak bisa menolaknya. 30 menit kemudian, kami tiba di pasar Johar. Kami masuk ke sebuah toko dan melihat-lihat tas serta pakaian. Harganya memang agak miring dan modelnya bagus-bagus.
Sebenarnya tadinya aku emang cuma mau lihat-lihat saja, belum mau beli. Ketika masuk ke dalam toko kain, Bu Yanti menggandeng lenganku dengan bahagianya. Aku jadi agak lengah juga karena kami gak sedekat itu. Akhirnya Bu Yanti membeli 2 potong kain batik. Satu untuk suaminya dan satu lagi untukku. Setelah itu kami makan siang. Selesai makan, aku sudah bersiap untuk pulang. Tapi Bu Yanti masih aja duduk di kursinya. Ia menatapku sambil tersenyum. Tadi pagi jadi keramas gak, Mas? Tanyanya. Ia mulai bercanda lagi. Iya, Bu. Jawabku singkat. Ngomong-ngomong, kalau siang-siang gini keramas lagi mau nggak? Tanyanya sambil memegang telapak tanganku. Kalau tadi malam kamu mimpi basah, sekarang ngerasain yang aslinya, mau nggak? Sambungnya dengan kata yang manja. Aku hampir terjatuh dari kursiku. Sebenarnya tentu aja inilah yang aku harapkan. Tapi untuk membuatnya penasaran, aku cuma diam saja. Jual mahal, hehehe. Gimana, mau ya? Rayunya yang sangat bersemangat ingin belajar bersamaku. Akhirnya aku berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Bu Yanti memegang tanganku. Dan menarikku berjalan ke arah sebuah becak yang lagi mangkal. Petempen Selatan, Pak, katanya pada tukang becak. Kenapa gak Singosari Raya aja, Bu? Protesku. Kejauhan, waktu kita sedikit. Jawabnya pasti. Sampai di depan sebuah penginapan yang cukup bagus di dekat apotik dan tos serba. Ia memberi kode kepada tukang becak untuk menepi. Kami segera masuk ke dalam penginapan. Setelah menyelesaikan urusan di resepsionis, kami masuk ke dalam. Sebuah kamar yang lumayan bagus dengan sebuah ranjang besar yang empuk. Lantainya dilapisi dengan karpet yang agak tebal. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Yanti ingin mengajakku belajar jaranan untuk acara 17 Agustusan. Tarian indah yang mengikuti irama kebahagiaan dalam sangkar duniawi. Tenggelam kian dalam mendekap sang surya senja. Kami diam tanpa kata, saling meraba-raga dalam tarian yang surya yang mengolah rasa. Pakai suara dalam pecinta rasa mendekam dalam suasana yang hening dan damai. Sore ini jadi sore panjang kami belajar melakukan hal itu bersama-sama dengan bahagia dan sukaria. Sungguh sangat berbeda jika ibu-ibu yang mengajariku memacu kuda. Aku kewalahan juga.